Shanto atau Eugenia Uniflora saya memperoleh award di situ, dipilih salah satu yang terbaik. Jadi ya saya gembira sekali. Terus kami juga foto bersama Saburo Kato dan sebagainya. Terus kami melihat-lihat itu semua dan kemudian dikasih tahu kalau tahun depannya, tahun 89, itu akan ada World Bonsai Convention pertama di Omiya. Kami semua bergairah dengan bonsai. Jadi Ibu Eli Luwiarto menggalang lagi suatu grup tour untuk ke Omiya. Ini kami dari Jakarta, kalau di Bandung, terutama dari Jakarta, Bandung, kemudian ada juga dari Purwokerto datang ikut ke Omiya ya. Omiya mungkin ada sekitar orang 20 lebih lah itu ke Omiya. Kami melihat pameran di World Bonsai Convention. Kami terkagum-kagum dan juga melihat betapa banyak orang asing yang datang. Jadi bonsai-bonsai dipamerkan semua. Kami jadi kepingin. Kami merasa Indonesia itu sebetulnya sanggup bikin. Mesti berani begitu enggak? Nah kemudian pulang, kami semua ngomprongi nama bahasa Jawanya ya, ngomprongi apa? Pameran internasional di Indonesia. Nah kemudian waktu itu Pak Ismail Saleh ragu-ragu, takut. Pameran Indonesia itu apa nanti ada yang lihat? Apa kita sanggup mengundang orang-orang asing dan biayanya berapa banyak? Waktu itu Pak Gani Jemat itu menjadi ketua PPBI Jakarta. Nah, beliau seorang lawyer yang terkenal, jadi teman dekat Pak Ismail Saleh. Beliaulah yang menjadi tulang punggung dari itu, terus penyandang dananya. Ya, terus akhirnya suatu hari waktu Nakajima dipanggil lagi untuk suatu gawe di penataran di Indonesia, kami bertiga yaitu Pak Paiman, saya dan Pak Billy Wihana itu menemui Nakajima. Kami bertanya apakah Nippon Bonsai Association bisa membantu kita bila kita mengadakan suatu gawe internasional gitu. Nah, kemudian berapa hari kemudian dapat jawaban bahwa Nippon Bonsai Association akan mendukung penuh. Itu, wah ini membuat hati kami mongkok kan, kami mantap untuk menjadi membuat suatu convention internasional. Lah kami runding, namanya masih bingung. Saya kebetulan karena saya yang termasuk termuda ya, masih banyak ide di situ kan. Saya cuma nyeletuk aja gimana kalau namanya Asia Pasifik. Nah ternyata nama itu disetujui dan dijadikanlah nama itu judul dari convention ASPAC tadi, Asia Pasifik yang disingkat ASPAC gitulah. Jadi ya udah kalau gitu sekarang kita mulai launch. Ya. Nah mulai launch saat itu kemudian kami mencari-cari tahu lagi. Nah ini di bulan entah Februari juga kalau nggak salah ya, atau Maret ya, mungkin itu di tahun 90 itu ada convention di Waikiki, Hawaii. Kemudian Pak Gani Jemat yang membuat lagi grup, sekarang Pak Gani Jemat yang mengorganisir itu. Kemudian yang ikut tuh grup dari ini PPBI Jakarta, ada Pak Gani Jemat, ada saya, kemudian ada Ibu Jemat ya, Ibu Jemat, kemudian beberapa anggota dari Bandung, Pak Thomas dari Bandung dan keluarganya, beberapa orang 10 atau 11 gitu, kita berangkat ke Waikiki. Itu kepanitiaan ASPAC udah terbentuk berarti Pak ya? Ya tapi belum setara belum, pokoknya belum declare aja. Iya gitu, di Ganu itu kita declare. Iya. Di Waikiki itu di dalam BCI di tahun Waikiki tahun 90. Mepet sekali berarti Pak. Kami declare bahwa tahun 91 kami akan mengadakan BCI yang mengadakan ASPAC di Bali. Waktu itu ditentukan tempatnya di
Nusa Dua di Nusa Indah Convention Center, sebuah tempat yang sangat bagus dan besar sekali. Ya itulah, dengan Bondo Nekat tadi kami mengadakan roadshow ke sana menjual aspak ini. Nah ini jadi kemudian setelah pulang kami mulai menggarap di sini. Penggarapan terutama adalah soal pendanaan. Pendanaan ini adalah tugasnya Pak Gani Jemat. Di sini dibantu oleh Ibu Su Aziz. Ibu Su Aziz lah yang mengedarkan ke orang-orang kaya itu. Kebetulan Ibu Su Aziz itu istri seorang dokter spesialis yang terkenal. Jadi rekan-rekan konglomerat itu banyak sekali yang beliau kenal. Nah ini merupakan suatu lahan empuk buat mencari dana, sehingga terkumpullah dana yang cukup banyak untuk aspak ini. Itu berkat jasa Ibu Su Aziz dan Pak Gani Jemat tadi. Itu sehingga aspak ini bisa terselenggara di Nusa Indah Convention Center tahun 91. Dihadiri oleh berapa negara itu Pak? Utusan berapa negara? Itu sekitar 15 negara juga. Lumayan. 15 negara. Nanti ada di dalam buku aspak itu, itu. Daftarnya semua ada. Jadi, itu organisasi internasional seperti WBFF dan seterusnya sudah ada Pak? Nah justru begini, WBFF itu adalah organisasi bentukan daripada Nippon Bonsai Association. WBFF itu organisasi bentukan dari Nippon Bonsai Association, dan convention pertama yang diadakan oleh WBFF yaitu yang di Omiya tadi. Tahun 88 itu. Tahun 89. Itu pertama kali WBFF mengadakan. Nah, WBFF mengadakan, kita sanggup mengadakan tahun 91. Bedanya cuma 2 tahun kan? Iya. Nggak lama. Dan yang mengadakan di Indonesia adalah aspak, adalah PPBI Indonesia. Iya. Nah, sementara di samping itu, di luar itu, ada yang namanya BCI, Bonsai Club Internasional. Itu lebih dulu Pak? Ini ya berada di Amerika. Iya. Berada di Amerika, headquartersnya di Florida, dan mereka anggotanya terutama kebanyakan negara-negara barat. Iya. Nah, kemudian kan dari cerita-cerita itu banyak convention di barat itu sering. Sementara di timur itu jarang. Baru convention besar pertama ya di Omiya itu tadi. Itu jadi, makanya kami juga pengen mengadakan di timur. Jadi adanya aspak ini memberi imbangan yang bagus lah. Iya. Karena WBFF itu mengadakan convention setiap 4 tahun sekali. Sementara BCI ini setiap tahun. Dan kita 2 tahun sekali. Kita memutuskan 2 tahun sekali. Ya, sebenarnya begitu sejarahnya sampai aspak tahun 92 bisa kita laksanakan. Tahun 91. Jadi 2 tahun sekali itu kita yang bikin sebenarnya Pak ya? Ya, kita yang merencanakan. Iya. Dan kebetulan kok bisa terlaksana. Iya. Tapi ini juga berkat jasa dari Pak Paiman yang paling getol melobi kanan kiri, dan juga memang relasi Pak Paiman terutama dalam Chinese speaking country ini cukup kuat ya. Jika Pak Paiman melobi, aspak kedua dilakukan di Hong Kong, kemudian aspak ketiga dilakukan dengan Singapura, itu bisa terlaksana dengan baik. Itu baru aman Pak setelah ketiga. Setelah ketiga itu bisa otomatis suasananya udah lebih aman. Iya. Nah, untuk aspak yang ketiga berarti yang di Singapura itu Indonesia atau pernah bonsai Indonesia yang dikirim ke sana itu ya? Ya, jadi Indonesia ini baru pertama kali atau gimana Pak? Jadi Indonesia itu sebetulnya dari negara lain itu? Ya, waktu itu sebetulnya kalau convention di luar negeri itu umumnya kita tidak mengirim bonsai negara lain. Tapi di Singapura tadi Indonesia mengirim bonsai. Banyak bonsainya dikirim. Ada Santiki, ada Pak Rocky, kebetulan itu Santiki. Saya juga mengirim Mustam. Banyaklah kita kirim itu. Ada Saing Simbur juga. Saing Simbur dari Lombok juga ada. Jadi kita telah cabangnya telah banyak. Mereka giat juga mengirim ke Singapura tadi. Nah, Singapura ini kan dihadiri banyak negara, terutama dari Australia kan banyak ya. Nah, mereka tertarik lah untuk
banyak orang bule di situ jadinya mulai. Nah, untuk aspek yang pertama ini kalau pengetahuan saya itu berhasil mengangkat 2 atau 3 ID endemik Indonesia, yaitu Santiki, Kelingkit, sama bukan sama apa itu tadi, Seng Simbur. Seng Simbur Ya, setahu saya itu. Tapi ini sangat melegenda. Pesertanya sih banyak jenis yang lain. Iya, tapi Seng Simbur waktu itu belum kuat untuk nganu ya. Iya, distribusinya Pak kurang karena jauh. Pusatnya kan kebanyakan waktu dan itu kemudian di Jakarta. ternyata Seng Simbur itu banyak ditemukan di negara lain. Ya, termasuk Vietnam. Terutama di Filipina. Filipina itu yang mirip sekali dengan yang di Lombok. Kemudian di Vietnam itu ditemukan Seng Simbur yang berbagai macam variasi. Iya, yang daun banyak. kecil lebih kecil lagi itu banyak. Jadi mereka lebih kaya. Dan bunganya pun nggak hanya putih, tapi nggak hanya biru, tapi ada yang putih dan sebagainya ya. Nah, terus untuk aspek yang kedua di Indonesia tahun 2007 itu kita berhasil mengangkat cemara udang, Pak. Kalau tahun saya. Iya, itu melejit itu cemara udang, sangat dikenal mendunia sekali. Iya. Tapi cemara udang itu sebetulnya udah kita angkat di aspek pertama. Iya. Aspek pertama itu dalam demonstrasi saya memakai cemara udang. Betul. Ya, jadi dan juga dari Surabaya Pak Arifin dan Pak bertiga itu juga cemara udang juga. Iya. Berarti efek dari aspek 1 ke aspek keduanya ini yang 2007 itu Pak ya. Jadi aspek itu meledaknya aja di 2007. Cemara udang itu kemudian meledak dalam beberapa lomba dari World Bonsai Contest itu. Betul. Cemara udang beberapa koleksi dari Pak Hengki Wahyu terutama memperoleh award, jadi penghargaan yang sangat tinggi karena ya itu sebetulnya merupakan impian. Salah satu impian saya itu waktu itu saya melihat orang Indonesia lah terutama melihat betapa bagusnya pinus di Jepang. Tapi untuk membuat pinus segede gitu ya kita masih tunggu berapa puluh tahun lagi. Jadi rasanya cukup lama. Dan untuk mengalahkan Jepang jadinya kemungkinannya kecil sekali. Nah kemudian karena inovasi tadi berkembangnya bonsai di Jawa Timur terutama, itu bahan-bahan banyak sekali dicari dan salah satu ditemukan cemara udang. Walaupun korban waktu pertama cemara udang banyak sekali, tapi akhirnya berhasil dibudidayakan dengan sangat baik. Ya sekarang agak dilupakan Pak. Ya sekarang karena itu merupakan tanaman yang sudah terlalu banyak, kita punya pilihan yang lebih banyak lagi, jadi mungkin dilupakan orang. Padahal sebetulnya itu merupakan salah satu ciri khas Indonesia. Kalau sejarah Santiki dikenal dunia Pak, sejarah Santiki. Itu aspek pertama yang punya umput itu, yang kalau kita bilang sekarang kayak gurungan itu mendunia sekali. Jadi di aspek pertama itu banjir langsung. Santiki itu juga sangat menjadi satu titik tolak untuk munculnya Santiki. Nah, Santiki yang muncul saat itu adalah terutama koleksi dari Tangerang, yang diambil dari bahan-bahan yang dari Tangerang juga, dari pulau-pulau sekitar Tangerang. Itu Santiki dari Omput Omput Nur Salim itu memperoleh salah satu award, walaupun sebetulnya cuma karena kesuburan dan bentuknya yang kalau sekarang orang bilang sangat seperti sederhana. tudung saji, tapi ya waktu itu sesuatu yang sangat striking orang tuh melihat tuh, waduh ini kok bagus sekali karena daunnya begitu mengkilat biru itu dan bercahaya gitu daunnya kecil-kecil bagus sekali sehingga dipilih menjadi salah satu yang terbaik. Itu menjadikan Santiki menjadi naik daun tinggi lah. Betul. Yang kemudian itu Santiki menjadi terutama berkembang jauh ke daerah timur, dan kemudian karena kemudian dikenal dari daerah Sulawesi ternyata juga banyak, dari Nusa Tenggara ternyata banyak sekali. Jadi itu Santiki kita jadi luar biasa di situ.
lebih sekarang lebih bervariasi Pak, karena banyak endemi kita juga nggak di satu titik aja. Kita pulaunya banyak sekali, jadi variannya pasti banyak sekali. Nah sahabat bonsai Sufi di tanah air, ini masih belum selesai, kita korek sejarah dari pelaku sejarah. Seingat saya, jadi kalau saya salut sama Pak Budi, itu yang pertama yang saya tahu itu adalah yang menjaga keberadaan bonsai Indonesia di internasional. Itu saya sangat-sangat menyadari itu Pak Budi. Saya berterima kasih ini atas nama penggemar bonsai di tanah air. Jadi selama beberapa periode itu kita kayaknya vakum. Pak Budi yang jaga di situ. Saya tahu dengan persis itu. Nah itu gimana kesan-kesan Pak Budi? Jadi itu era mungkin 90 berapa sampai 2000-an lah itu. Itu kita mati sebenarnya. Kalau nggak ada Pak Budi yang jaga, kita nggak dikenal di dunia. Ya karena memang untuk luar negeri ini terus terang dibutuhkan pengorbanan yang lebih banyak. Seperti saya harus berlangganan majalah BCI, itu majalah luar negeri, walaupun majalahnya hanya 3 bulan sekali, tapi menjaga hubungan saya dengan kegiatan-kegiatan di luar negeri. Saya jadi lebih tahu, jadi dan juga menjaga adanya konvensi di mana kita tahu, jadi kita bisa bepergian dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi dan selain itu pengorbanan untuk pergi ke negara lain itu dengan sendirinya juga sering dianggap biaya yang terlalu banyak. Padahal kalau kita lihat dari bonsai sendiri, sebenarnya bonsai itu sudah menghasilkan nilai tambah yang begitu luar biasa. Jadi para penggemar bonsai itu sudah banyak yang diuntungkan secara finansial cukup banyak. Betul. Nah keuntungannya ini sebetulnya jauh lebih kalau misalnya mereka ingin mengorbankan sebagian untuk buku-buku ataupun untuk kegiatan, itu sebetulnya cukup juga gitu. Itu pendapat saya begitu. Ya semuanya harus dikerjakan, setelah disupport berjamaah lah Pak. Supaya itu cepat tercapai tujuannya itu. Nah sahabat bonsai Sufi di tanah air, ini kita lanjutkan masalah aspak yang barusan ini. Nah ini aspak yang barusan di Gianyar itu adalah aspak yang ke-17, yang ketiga untuk kita di Indonesia. Nah tanggapannya Pak Budi atau mungkin ada pandangan apa tentang aspak yang sekarang ramai sekali kalau menurut saya? Aspak ini adalah luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa aspak ini bisa diselenggarakan begitu bagus. Ternyata pihak Bali sebagai tuan rumah itu menjalankan suatu tugas yang luar biasa, menjadikan aspak ini boleh dibilang adalah convention terbaik di dunia. Dari segi penyelenggaraan, dari segi pembukaan, dari segi penutupan, pengaturan acara itu terbaik di dunia, luar biasa. Orang bilang harusnya kita bisa mengundang jauh lebih banyak. Tapi masing-masing ada keterbatasan. Kita juga menyadari mungkin jumlah hotel tidak terlalu banyak atau waktu yang kita pakai tidak terlalu banyak untuk mengundang tamu-tamu dari tempat yang jauh. Itu yang mengakibatkan sebagian besar tamu-tamu hanya berasal dari daerah yang lebih dekat. Karena kemarin itu sejumlah besar tamu berasal dari negara-negara Vietnam, negara Taiwan, Philippines, Malaysia. Itulah yang merupakan mayoritas dari, walaupun ada juga yang dari Belanda, ada juga yang dari Amerika maupun dari yang ikut konvensi itu Pak? Oh, masih ada tapi yang dari Eropa. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau Bali mengadakan lagi dengan persiapan yang lebih matang, mungkin kita bisa mengundang jauh lebih banyak. Ya untuk kali ini sih setahu saya yang kemarin itu biasanya dari India itu luar biasa banyak. Dari India. Itu nggak ada kayaknya Pak, cuman satu juri aja itu kayaknya. Karena India itu. Kenapa itu Pak? Itu kebetulan saya juga lagi sibuk sekali ya. Dan waktu yang mengundang itu diserahkan ke Adit itu yang mengundang ke sana. Sehingga saya nggak bisa konsentrasi penuh lah untuk mengundang mereka. Selain itu juga
adanya keterlambatan info-info mengenai kejelasan dari Bali di Aspak di Bali ini. Itu yang menyebabkan itu terhalang, dan juga mereka mungkin ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang bersamaan itu. Oh iya ya, betul juga. Terus yang membedakan Aspak yang sekarang ini, yang barusan, sama Aspak sebelumnya Pak, yang tahun 2007 apa Pak? Yang paling mencolok? Aspak 2007 sama ini ya? Iya, bedanya emang 18 tahunan ini ya? Iya, yang terang ini support dari penyelenggara itu, support dari penyelenggara yang kebetulan juga hobi ya? terlibat oleh para penggede di daerah tersebut, itu begitu besar sehingga menjadi luar biasa meriah. Iya. Menjadi luar biasa meriah. Tempatnya juga bagus sekali, dan bonsai-bonsainya juga luar biasa, jauh lebih bagus daripada kualitasnya Pak ya? Kualitasnya jauh lebih bagus, dan orang Indonesia yang datang juga sangat banyak karena ini dukungan penuh dari PPBI pusatnya juga bagus ya. Iya. Yang terkadang tuh kadang-kadang pusat dan daerah bisa tidak saling mendukung, bisa terjadi. Tapi kali ini dukungan dari pusat juga sangat bagus. Iya, selain dari tuan rumah itu kayaknya udah jadi tradisi Pak, penyelenggaraan ini jadi mudah kayaknya. Iya, support jadi dari mana-mana itu setiap Pemda. Kalau untuk daerah, untuk Indonesia sendiri tentunya cukup gampang karena mereka udah terbiasa dengan keadaan Gianyar ya. Iya. Tapi untuk orang-orang asing di mana mereka umumnya menginginkan satu hotel besar. Nah, Iya. sementara di Gianyar kemarin hotelnya terpecah-pecah. Ini juga timbul keraguan apa kami bisa menjemput mereka semua karena terpecah di daerah yang begitu banyak. Iya. Ya, itu salah satu kendala juga. Jalanan kecil Pak, banyak Jalanan perempatan. kecil, jadi karena berada di daerah Iya. Ubud ya, di daerah Gianyar itu jadi ada kendala yang lain. Tapi overall sih luar biasa ini. Iya. Kita boleh bangga. Semua negara mengagumi, dan terutama konsep yang kita lakukan itu bahwa kita mengakui Aspak ini seperti awal mula yang kita lakukan, yaitu suatu konvensi yang namanya bukan konvensi yang bukan informal convention. Maksudnya informal itu kita selenggarakan semuanya itu secara informal. Jadi ketua pun hanya berupa ketua panitia lah sebetulnya. Ketua Aspak itu adalah ketua panitia aja. Jadi dia tidak langsung punya wewenang yang lain-lain, tapi hanya menguasai panitia itu, kepanitiaan, penyelenggaraan. Sekretarisnya juga hanya sekretaris setempat aja ceritanya gitu. Kemudian tidak ada direktur, tidak ada. Jadi masing-masing orang, masing-masing perkumpulan dari luar negeri itu kalau yang kuat, mereka boleh mengajukan bidding. Nah ini jadi persengketaan antara organisasi-organisasi di luar negeri pun bisa kami redam sehingga tidak terjadi persengketaan yang menajam seperti di masa-masa lalu. Nah untuk penyelenggaraan berikutnya Pak, apa udah ada? Ini Aspak ini cukup menarik ya. Banyak negara sebetulnya ingin, saya dengar tadinya Taiwan juga ingin, tapi kemudian mereka sepakat semua mendukung Vietnam. Oh. Ya ini suatu yang bagus lah ya. Jadi friendship betul-betul bisa kita wujudkan. Karena dalam Aspak pertama bahwa kita punya slogan itu adalah friendship through bonsai. Jadi itulah yang tetap kita pegang. Sampai saat ini bisa kita pegang bahwa persahabatanlah yang terutama dalam menyelenggarakan konvensi ini. Udah ini. Sahabat bonsai di tanah air, demikian ini wawancara cukup santai, berbobot dari apa yang disampaikan Pak Budi tentang perjalanan sejarah Pak Budi bermain bonsai, sekaligus perjalanan PPBI mulai dari awalnya Aspak sampai Aspak yang barusan terjadi di Gianyar. Sekian dulu, salam bonsai Indonesia, bonsai Sufi dari Indonesia untuk dunia.